Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta, NIM 1908205074. Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah semester 4, kelas B. Yang terhormat Ibu Mariah Ulfa MESY selaku dosen mata kuliah analisis portofolio. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mandiri yang berjudul analisis pasar modal. Mengenal pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang memerlukan modal emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali ke pemiliknya. Baik instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Mengapa pasar modal dijumpai di banyak negara? Karena pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara. Karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus. Yang pertama, fungsi ekonomi, dan yang kedua, fungsi keuangan. Banyak sekali manfaat keberadaan pasar modal, di antaranya sumber pembiayaan, wahana investasi, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, dan lapangan kerja. Pasar modal Indonesia. Kehadiran pasar modal di Indonesia dengan sejarah yang sangat panjang. Bursa di Indonesia berdiri tahun 1912, lebih dahulu dari Bursa Singapura yang baru lahir pada bulan Juni 1930. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi, dan keuangan negara ini. Bursa efek di Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun 1940 dan dibuka kembali pada tahun 1977 dengan pengawasan oleh Bapeptan. 1. Penggabungan BEJ dan BES menjadi Bursa Efek Indonesia. Tujuan utama penggabungan ini yaitu untuk memperkuat pasar modal Indonesia yang dipandang beberapa pihak termasuk lemah dibandingkan dengan pasar modal negara tetangga. Hasil penggabungan kedua bursa tersebut yaitu Bursa Efek Indonesia BEI atau Indonesia Stock Exchange IDX. Bursa hasil penggabungan ini perdagangan yang disebut dengan Jakarta Automated Trading System yang sudah ada sejak 22 Mei 1995 digunakan dengan menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. 2. Struktur pasar modal Indonesia. Nah, bisa kita lihat ya struktur pasar modal di Indonesia itu seperti apa. Mekanisme pengawasan di pasar modal Indonesia. Nah, ini salah satu strukturnya. Lanjut, 3. Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK. Tugas dari OJK dalam pasar modal Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3 yaitu melakukan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 4. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 5. Clearing Penjamin Efek Indonesia.
Clearing adalah proses perhitungan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang telah dilakukan AB di Bursa Efek Indonesia dan akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. 6. Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP di pasar modal yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional pada tanggal 11 November 1998. 7. Emiten dan perusahaan publik. Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. UU Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 70 pernyataan pendaftaran. 8. Investor di pasar modal. Investor di pasar modal meliputi perorangan domestik atau asing dan institusi domestik atau asing. 9. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang, efek, broker, dealer, penjamin emisi efek, underwriter, dan manajer investasi, investment manager. 10. Perantara pedagang efek atau sering juga disebut dengan pialang saham atau broker atau dealer atau pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 11. Penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek underwriter atau penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 12. Manajer investasi. Manajer investasi atau manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah reksadana, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 13. Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi efek merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal pembeli menjadi atas nama pemodal tersebut. Diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. 14. Kustodian bank. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 15. Wali amanat. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wajib terdaftar dahulu di Bapepam LK, dan persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 16. Instrumen di pasar modal. Nah, di sini bisa kita lihat instrumen di pasar modal. Jenis-jenis efek di pasar modal Indonesia diantaranya efek bersifat hutang, efek bersifat ekuitas, instrumen derivat, dan efek lain-lain. Jenis pasar modal. 1. Pasar perdana primary market. 2. Pasar sekunder secondary market. 3. Pasar ketiga third market.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.